bentuk yang dia lakukan adalah bentuk ini ya, kecintaan dan penyakuan diri terhadap. Kalau yang on off itu dibayar tapi itu sebagai bentuk akomodasi saja, karena dia harus wira-wiri ya, dia sama terus gitu untuk kurun waktu berapa hari sekali, dan itu tidak tiap hari ya, tidak tiap hari. Penontonnya 2-3 hari dalam satu minggu. Yang kedua adalah petani dan kapitalisme, dan kapitalisme di sini karena kita juga tidak mengakibat pada era-era kerajaan ini abad 16, 17, terutama 18, industrialisasi sudah tumbuh berkembang atau mulai tumbuh berkembang di daerah Eropa, sehingga kapitalisme itu mempengaruhi dan menyebar di berbagai wilayah yang lainnya, walaupun tidak menjadi subjek aktornya, mulai dikenal ya. Dan kapitalisme, teman-teman sudah sering menemukan istilah ini di teori Lewin, ya kan? Kapitalisme yaitu cara berekonomi yang memposisikan kapitalis atau pemilik modal itu sebagai penguasa. Jadi yang memiliki modal itu sebagai penguasa modal materi. Nah, para pekerja itu adalah orang yang mempertukarkan tenaganya dan mengoperasikan alat produksi itu. Berbeda dengan feodalisme ya. Kalau feodalisme itu hubungan relasi kerja atau hubungan relasi ekonominya itu dipengaruhi atau diintervensi dengan value manunggaling kawula Gusti tadi atau pengabdian tadi. Kalau di dalam kapitalisme tidak ada istilah pengabdian atau berbakti. Jadi murni kontraktual antara yang dipertukarkan, baik itu dalam bentuk tenaga dan uang atau upah. Nah, indikator kapitalisme teman-teman juga sudah sangat mafhum ya, terkait dengan kepemilikan pribadi alat produksi oleh pemilik modal. Yang kedua adalah hubungan majikan dan buruh atau burjuis dan proletar dalam bahasanya Marx, yang itu digaji dengan uang. Jadi ada proses pertukaran. Dan yang ketiga adalah produksi ditunjukkan untuk keuntungan dan pelipat gandaan modal. Jadi tujuan dari kegiatan kapitalis itu adalah untuk mengakumulasi kapital, ya, untuk mengakumulasi modal melalui akumulasi keuntungan yang diperoleh. Jadi kenapa setiap orang yang berbisnis itu nanti lama-kelamaan dia bisa buka cabang, bukan hanya buka satu usaha yang selesai di situ. Nah, kapitalis yang besar biasanya mereka punya cabang yang banyak. Nah, contohnya apa? Contohnya kalau sekarang bisa kita lihat Indomaret, Alfamart itu adalah contoh dari kapitalisme dengan menggunakan model pelipat gandaan modal dalam bentuk franchise. Dan para kapitalis dengan modal besar, mereka biasanya tidak hanya punya satu jenis usaha, ya kan? Ada yang bergerak di bidang tambang, ada yang bergerak di bidang ekonomi digital atau e-commerce gitu. Coba cek aja orang-orang terkaitnya seperti Hartono ya, yang punya Jarum itu, dia orang masih sampai kurun beberapa dekade dia masih menjadi orang pertama terkaya di Indonesia dan masuk jajaran sekitar 100 besar majalah Forbes di dunia gitu. Dan kalau ditelusuri dia punya banyak sekali aset kapital gitu dari berbagai jenis usaha yang dikembangkan, baik dari segi kretek, rokok yang memang itu sejak awal didirikan, food atau makanan itu juga banyak. Kemudian e-commerce ya, e-commerce itu juga cukup besar gitu. Dan bank, jadi BCA itu punyanya dia ya. Itu. Jadi itu modal dari kapitalisme. Nah, lalu selanjutnya adalah kita mengenal kolonial kapitalis. Kolonial tapi kapitalis. Kenapa kita harus kaitkan kolonial dengan kapitalis? Mari kita merujuk pada sejarah ini ya, sejarah penundukan daerah-daerah koloni. Dan mari kita berkaca di Indonesia.
kita runut sebenarnya awal-awal bangsa-bangsa Pertanyaan Eropa seputar masuk ke petani di Indonesia bawah itu feodalisme. adalah untuk mencari bahan, mencari sumber daya manusia dan seperti apa? Portugal ya kalau nggak terus main di Inggris dan yang paling berjaya selama beberapa abad adalah Indonesia, bukan Belanda ya. Nah, kita tahu pada era itu industrialisasi di Eropa cukup besar, gitu ya. Tapi ingat bahwa industrialisasi ketika hanya berjalan di negara asalnya tentu saja akan sangat terbatas. Kenapa? Pertama, sumber bahan baku mereka yang digiling, yang diolah tiap hari dengan produk massal itu tidak akan mencukupi aktivitas industri secara berkelanjutan. Dan oleh karena itu mereka perlu mengekspansi atau melakukan perluasan aktivitas industrialisasi atau bahan industri itu ke wilayah dan tentu saja kenapa mereka tidak mencari di sekitar wilayah Eropa sana karena secara perkembangan industri dan bahwa mereka cenderung seragam maka larinya kemudian adalah ke negara-negara berkembang. Tahu nggak bedanya negara berkembang dengan negara mereka yang maju? Bedanya adalah di sektor pengetahuan teknologi dan industri sebenarnya. Jadi tidak ingin mengenai negara maju dan negara berkembang itu adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketika orang lain masuk berpikir mengenai industri pada di Indonesia belum masih berputar pada pertanian sistem atau mata pencarian. Yang kedua, mereka belum memiliki insight mengenai industri. Dan yang ketiga, sumber daya alam di Indonesia itu luar biasa karena tidak Kapitalisme bagus untuk ekonomi, ya, Bu. Sosialisme juga bagus untuk pemerataan kesejahteraan dan perbedaan kesenjangan bisa diminimkan. Syaratnya mesti dalam koridor demokrasi. kelompok-kelompok atau bahkan negara-negara di Eropa yang larinya kemudian ke negara-negara berkembang. Dan salah satunya adalah di Asia. Maka mereka mencoba untuk menemukan, tapi yang mereka lakukan bukan membuka wilayah itu menjadi milik mereka, tapi yang mereka lakukan adalah pemanfaatan sumber daya ekonomi. Jadi dalam hal ini bisa dikatakan bahwa kolonialisme itu adalah anak kembali sebenarnya tujuannya. Kenapa? Karena yang mereka lakukan adalah untuk memaksimalisasi input income pendapatan negara atau kelompok usaha mereka. Dan kalau teman-teman baca lagi sejarah kolonial di Indonesia, sisi yang mereka pakai adalah prinsip 3G. Nah, sehingga gold, glory, prosper. Selain sisi ini ya, selain sisi suci untuk bahkan misionarisme penyebaran agama. Bila kapitalisme itu bisa menyebabkan pembagian kekayaan yang tidak rata, sosialisme itu menyebabkan pembagian penderitaan yang rata. Yang penting adalah sebenarnya goalnya. Ini adalah visi pertama kekayaan untuk mengakumulasi kekayaan. Dengan caranya adalah Selamat siang, mohon perhatian dengan adanya satu buah pengumuman. Pengumuman itu dibantu kepada pemilik kendaraan Honda Grand Livina warna abu-abu dengan plat nomor polisi AB 17700. yang menjadi sasaran Sampai sekali lagi, pengumuman itu dibantu kepada pemilik kendaraan Honda Grand Livina warna abu-abu dengan plat nomor polisi AB 17700. Mohon Anda meninggalkan kendaraannya, kita akan menghalangi kendaraan lain yang akan keluar. Demikian telah kami sampaikan atas perhatian kami dan terima kasih. Selamat siang. karena rata-rata kemudian menjadi komoditas ekspor dari Indonesia keluar, terutama di ekspor ke Eropa. Kita
Selamat siang, selamat perhatian dengan adanya satu buah pengumuman. Umat strategi dengan cara pemilih kendaraan Grand Trivina. Grand Trivina warna abu-abu dengan plat nomor polisi AB12700 ini. Satu sekali lagi, mohon kami ucapkan kepada pemilik kendaraan Grand Trivina warna abu-abu dengan plat nomor polisi AB12770 ini. Mohon Anda pindahkan kendaraannya jika akan menghalangi kendaraan dengan akan keluar. Demikian mohon kami sampaikan atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Selamat siang. Saya kerja di direktur, tapi saya bukan kritik. Kenapa jadi direktur itu perusahaan? Ya. Tapi itu kan adalah dari Indonesia. Produknya mulai dari atas ke bawah itu ada. Ya kan? Mulai dari sampo, mulai dari pasta gigi, sikat gigi, sabun cuci piring, wangi, makanan. Kerja partai di mana? Di Jerman sana dengan kerja seharian rumahnya mahal. Itulah kenapa dulu waktu S1 SMA ya, milih kuliah dulu ada sosialisasi beasiswa S1 di Jerman atau ya program kuliah luar negeri di Jerman itu diceritakan di satu pengalaman dari mahasiswa sana yang bilang saya itu ke Jerman tidak pakai beasiswa tapi saya bisa dari mana dari nomor Jakarta itu saya setelah itu dia bisa bilang kenapa karena di Jerman kuliah itu nol zero artinya apa tidak bayar kita hanya perlu biaya hidup saja biaya hidup itu bisa ke Jakarta itu saya dulu sempat nekat bikin isi form itu tapi kemudian dikasih tahu ya umur 18 tahun kita di luar negeri kalau kamu aja kita di luar negeri aja berat ya oh ya karena aku dari sampai 18 tahun di Indonesia terus baru pernah merasakan tidak mengenal malah ya tiba-tiba langsung ke luar negeri karena siang beda pulau beda warna aja udah pasti udah takut banget apalagi beda perjalanan oke jadi itu karena mulai menjadi salah satu tujuan dan yang ketiga adalah istilah yang baik bayangkan orang Eropa itu penduduknya tidak sebanyak Indonesia awalnya dan ibaratnya adalah gudangnya produk atau gudangnya industri itu di sana jadi kita bukan apa ya bukan sedang untuk memproduksi barang untuk diri kita sendiri malahan kalau bisa produk itu diekspansi dan Indonesia menjadi salah satu wilayah yang tepat untuk wilayah pemasaran jadi kalau teman-teman baca lagi ya sejarah perdagangan di daerah pantai-pantai utara Indonesia gitu ya seperti di Malaka gitu seperti di ujung Jawa kayak gitu itu menjadi pusat perdagangan hasil pertanian dan perkebunan kita dan itu strategis banget karena wilayah Indonesia itu kepulauan yang notabene bisa dijangkau oleh seluruh negara-negara dari wilayah lain gitu berbeda dengan Eropa yang ngumpul jadi satu wilayahnya dataran kemudian pikirannya adalah laut gitu kan gitu lalu tanda-tanda dari kolonial kapitalis itu apa? Pertama adalah dominasi tentu ada dominasi dari mana?
terutama yang pertama yang sudah dibilang ada perbedaan yang mencolok antara Windu dan Dolores. Bahkan orang-orang yang dalam kategori percampuran antara pribumi dan juga kolonia, karena bisa jadi terjadi yang percampuran itu ya, campur itu ya, mereka pun berbeda dengan orang-orang yang asli karena ras, kulit, putih atau lainnya. Perbedaannya apa? Kalau di novel itu dikatakan perbedaannya adalah pertama akses pendidikan. Ya, akses pendidikan. Terutama yang bisa mengakses pendidikan adalah orang-orang yang masuk dalam kategori bangsawan. Nah, kenapa bangsawan itu ya? Sekali lagi. Apa mereka tidak berusaha untuk memiliki hak waris? Ya, terutama yang campuran. Mereka tidak punya hak waris. Kalau bisa malah jangan sampai dapat. Makanya itu sudah beraturan itu. Ketika si suaminya siapa itu meninggal, yang kemudian diberi akses untuk memiliki hak kekayaannya adalah anak dan istrinya yang benar dari orang biasa. Padahal kekayaannya ada di belum bisa, tapi terjadi perdebatan pada syarat, namanya angka syarat ya, ada tak? Ada sampelnya budaya saja ternyata ya kalau terus itu banget mentalitas budayanya karena dari kemudian seseorang menjadi orang yang tidak menyadari atau posisi tawar gitu. Karena dianggap padahal pengetahuan itu sebenarnya bisa diakses oleh siapapun ya. Tapi melalui instruksi mengenai warna kulit yang kita biasa karena pun berasal dari negara-negara sebelah langsung ya. Salah satu seperti itu kegelapan atau kegelapan. Orang-orang manusia sebenarnya itu sama mata. Gitu kan? Jadi mereka punya konsumsi bahwa orang-orang yang punya kulit gelap memang gelap sekali seperti Afrika itu masuk dalam kategori terbelah seolah tidak punya akses atau mobilisasi untuk mengembangkan pengetahuan karena dasar mereka dan dasar lahir mereka sudah itu yang dibilang maka mentalitas. Jadi kita seperti sudah kalah seksual mentalitas dari sekarang. Dan itu yang rentan banget ketika kompetisi-kompetisi internasional itu membawa sampai sekarang. Coba deh kemarin tim sepak bola nasional wanita Indonesia ya, ketika melawan Indonesia nomor bulan berapa pun 8-0 wah dari sebulan Australia itu Australia atau Inggris dapat orang belas lawan saya menanya kenapa bisa benar-benar busuk dan anehnya setelah selesai sesi itu mereka juga berjanjinya foto dengan pemainnya itu sekilas
kereta api. Serius. Dan kenapa pertanyaannya adalah kenapa di Jawa? Teman-teman juga cek deh. Kereta api itu pasti selalu dekat dengan pabrik-pabrik gula atau pengelolaan hasil pertanian lainnya. Kalau di Jawa itu seperti di Klaten, seperti di Solo, ya juga dengan kereta api. Dan memang kereta api itu digunakan moda transportasi pengangkutan hasil. Jadi kalau ke museum ya, ke museum pabrik gula atau ke museum apapun itu benar-benar membantu kita untuk menyambungkan puzzle-puzzle sejarah. Dan itu sangat berpengaruh juga pada analisis kita terhadap situasi sekarang. Dan selanjutnya adalah keterampilan. Karena memang kita baru mengenal sistem uang, kita baru mengenal sistem pemasaran secara global itu melalui kolonialisme. Dan kita sangat bergantung pada mereka pada aktivitas seperti ini. Oke, dari semua deskripsi tadi, apa hubungannya antara sosial kapitalis dan kolonial? Secara historis dan juga ada analisis menarik tadi yang disampaikan oleh Fajar juga. Bahwa feodalisme itu sudah berjalan sebelum kolonialisme atau kolonialisasi itu dengan metode dengan model pemberian relasi pasrah lain antara raja dengan rakyatnya sehingga mereka punya ikatan secara politik. Nah, itu kelihatan diperkuat oleh kaum kolonial untuk kepentingan pihak penjajah itu sendiri. Jadi ketika terjadi penaklukan nelayan oleh kaum kolonial, mereka tidak mengubah sistem pemerintahan kolonial. Artinya ketika saya masih di Wilayah, saya tidak kemudian memastikan diri menjadi raja di wilayah itu. Ya, dan menjadi satu-satunya pemilik otoritas. Tidak. Yang mereka satukan adalah rajanya. Dan itu akan menaklukkan kolonialisme. Mungkin hal-hal ini yang muncul di benak orang ketika kita berbicara soal kapitalisme. karena mereka memanfaatkan Tapi apakah itu kapitalisme? dan salah satunya adalah namanya tanam Modal, mesin, pabrik, dan dengan kepemilikan pribadi tersebut bebas untuk mempekerjakan orang untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Ketika kita berbicara soal sistem ekonomi, ada 3 pertanyaan penting yang harus kita jawab. Pertama, produk apa yang harus diproduksi dan cakupannya? Kedua, bagaimana produk tersebut bisa diproduksi? Dan ketiga, siapa barang tersebut diproduksi? Berdasarkan kapitalisme, inilah harus dilakukan sistem produksi atau bagaimana caranya dan siapa target produksinya. Ada setiap orang selalu didorong dia sendiri mempunyai modal seperti bangunan, peralatan masak, dan lain-lain. Ketika dia memasak nasi goreng yang diketahui dan kita makan, apakah dia melakukan hal tersebut karena dia ingin memberikan kita makanan? Tentu saja tidak. Dia melakukan hal tersebut supaya kita bisa membeli nasi gorengnya, dan hasil dari penjualan nasi goreng tersebut bisa dia pakai untuk menafkahi keluarganya. Dan kita tidak membeli nasi goreng orang tersebut dikarenakan kita ingin menafkahinya. Kita membeli nasi goreng orang tersebut untuk memenuhi nafsu makan kita sendiri. Kita bisa kenyang dan pemilik rumah makan tersebut bisa sejahtera. Dan bila ada pemilik rumah makan lain yang ingin lebih sejahtera, maka pemilik rumah makan lain tersebut harus membuat nasi goreng yang lebih enak dan lebih murah.
jika ada kompetisi di antara dua pemilik rumah makan tersebut, harga nasi goreng akan menjadi lebih murah dan kualitasnya akan meningkat. Ide lain yang diutarakan pada adalah spesialisasi. Menurutnya, produktivitas akan meningkat bila setiap pekerja hanya fokus pada tugas khusus. Pada tahun 1913, perusahaan mobil Ford memproduksi setengah dari semua produksi mobil di Amerika Serikat. Pemiliknya Henry Ford mengatakan bahwa hal ini dapat terjadi karena di pabriknya pekerja dibagi dengan beberapa segmen yang berbeda, dan pekerja-pekerja tersebut hanya fokus pada satu tugas yang spesifik, contohnya memasang jendela, ban, pintu, dan lain-lain. Alhasil, produksi bisa dilakukan dengan lebih cepat. Dalam skala internasional, Smith percaya bahwa semua negara harus fokus pada keahliannya masing-masing. Negara yang ahli dalam memproduksi makanan tidak usah repot-repot memproduksi mesin dan sebaliknya. Dan akhirnya, perdagangan antar negara akan terjadi, dan konsumen di seluruh dunia bisa menikmati produk-produk dengan kualitas tinggi dan harga yang terjangkau. Oke, untuk melihat kondisi dan Karena hasil petani pemerintah pembangunan yang baru ada tapi pangan kapitalisme menekankan bahwa peran pemerintah harus diatur. Pemerintah harus fokus pada hal-hal kritis, pertahanan, infrastruktur, pendidikan, dan hukum. Praktik kapitalisme hampir terjadi hampir 2 abad. Ya 197 tahun seiring perkembangan tanpa penghasilan dari perencanaan arus ekonomi. Basis teoritis kapitalisme terjadi setelah para pakar ekonomi mengamati fenomena ekonomi yang terjadi di sekitar mereka. Akibatnya, kapitalisme adalah usaha para
sejak zaman dulu itu ternyata konstruksi mengenai desa sebagai wilayah yang sejahtera itu sudah terjadi, walaupun mereka punya kapasitas yang cukup besar. Yang kedua tentu saja mindset itu tadi, mindset sebagai orang tua yang sedang berpengalaman itu membawa pengaruh pada pola pikir masyarakat desa yang diperparah lagi dengan dikotomi mengenai perkotaan dan pedesaan karena perbedaan infrastruktur dan fasilitas publik, terutama diversifikasi diversifikasi mata pencarian dan itu juga terbawa karena pengaruh kolonial Nusantara. Jadi memang kolonial itu membangun aktivitas turisme mereka itu di perkotaan karena permukiman mereka itu berbeda dengan orang-orang berhidup pada umumnya. Jadi kalau teman-teman cek atau riset di beberapa wilayah perkotaan pasti di tengah-tengah kota itu banyak ditemukan bangunan dengan arsitektur Belanda. Beda seperti Jogja itu ketika Jogja sebagai sentranya kan, coba ke barat 1-2 kilometer, ke utara 1-2 kilometer, ke timur dan ke selatan banyak banget bangunan-bangunan fasilitas publik yang itu arsitekturnya. Yang kalau saya itu radiusnya sekitar hampir 10 kilometer kalau nggak 10 kilometer dari Pernah nggak sih kalian mikir kenapa gunung itu lebih dingin daripada pantai? Padahal kan dia lebih dekat ke matahari. Dan ternyata jarak itu nggak pengaruh. Coba kita bayangin, kita lagi ngedaki nih, puncak Gunung Everest yang dimana itu adalah puncak tertinggi di muka bumi. Pasti setelah kita menuju puncak, kan rasa deket banget tuh ke matahari. Tapi sekarang bayangin lagi, jarak kita ke matahari cuma berkurang sekitar 9 km aja. Alias cuma berkurang 0,0000006% dari jarak sebenarnya. Artinya jarak itu udah ngaruh. Nah, ini juga sebenarnya adalah tekanan udara. Ya, semakin tinggi permukaan bumi, semakin turun juga tekanan udaranya. Dan kalau pakai rumus fisika, penurunan tekanan udara itu cuma lurus dengan penurunan suhu. Bahkan tiap 100 meter suhunya itu bisa turun 1 derajat. Yang artinya puncak Gunung Everest bisa sampai sedingin ini. Pasti kalian nunggu kata-kata gila kan? Jadi kalian di pantai atau di gunung. Dan seperti biasa, pakai batas. dan itu juga dengan rangkaian sebenarnya, ya kan? Karena raja dianggap sebagai pelindung. Jadi apa ya? Moralitas itu pun terbawa di sektor pertanian. Yang kita masih lihat ada istilah relasi patramain juga diaktifkan ekonomi oleh pemilik tanah luas dengan hulu dan juga Begini dia kesimpulan sebenarnya dari alam semesta. Kalau sekarang bentuknya kayak apa? Ya itu menjadi bahan kritis kita nanti ya. Karena kapitalisme itu adalah tadi gitu, kayak gitu. Jadi kita kayak tidak bisa menghindari itu. Dulu mungkin di era Perang Dunia Kedua ada counter dari kapitalisme itu adalah konstitusi sosial yang saya karena kapitalisme cenderung seperti hutang belantara yang bentuknya adalah yang betul. Tapi ternyata tuh ternyata sosialisme dan komunisme ternyata tidak bisa selesai. Karena negara-negara sosialis ya, sebenarnya adalah negara komunis sosialis terbesar di Asia dan bahkan kelihatan ya. Tapi memang kalau dalam aspek yang lain Seperti usaha komunisme. dan negara-negara Mungkin hal ini yang betul benar ketika kita berbicara soal kapitalisme. Tapi apakah itu kapitalisme?
kapitalisme suatu sistem eksploitasi operasi lahan dan juga pemaksaan terhadap hasil teknologi tertentu dimanfaatkan kegunaannya padahal yang memperoleh itu adalah orang-orang yang mencari keuntungan gitu. ekonomi Jadi di mana teman-teman bisa individu bandingkan sebenarnya problemnya di kita terutama dalam beradaptasi dengan kapitalisme seperti apa pembangunannya dengan aliran dan mempunyai hak untuk memiliki faktor perkembangan teknologi pertanian sehingga mereka lebih independen lebih selesai di dalam faktor produktif seperti modal, kapital, dan kapitalisme suatu sistem ekonomi di mana individu mempunyai hak untuk memiliki faktor-faktor produktif dan dia mengatakan bahwa di desa desa itu seperti modal, kapital, jadi teknologi yang benar-benar ramah lingkungan dan apa ya berorientasi pada mesin, pabrik, jadi teknologi itu menentukan juga dalam kita dan dengan kepemilikan pribadi tersebut, beradaptasi dengan karena dia memang mempunyai hak untuk memiliki faktor-faktor produktif seperti modal, kapital, mesin, pabrik, dan dengan kepemilikan pribadi tersebut, memang artinya kita jangan jadilah kapitalisnya kita untuk mempekerjakan orang masyarakat itu artinya kita harus untuk melalui faktor-faktor produktif seperti modal, kapital, mesin, pabrik, dan dengan kepemilikan pribadi tersebut, memang untuk mempekerjakan orang untuk melalui lingkungan yang seperti modal, kapital, mesin, pabrik, dan dengan kepemilikan pribadi tersebut, memang untuk mempekerjakan orang untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. punya konsep di dalam kita salah satunya adalah desa wisata Ketika kita berbicara soal sistem ekonomi, ada 3 pertanyaan penting yang harus kita jawab. dan Pertama, produk apa yang harus diproduksi dan kenapa pasar? Kedua, bagaimana produk tersebut bisa dikonsumsi? Dan ketiga, untuk siapa barang tersebut diproduksi? Berdasarkan kapitalisme, individulah yang menentukan barang apa yang harus diproduksi atau bagaimana caranya dan siapa target konsumennya. Adam Smith adalah orang yang memperkenalkan konsep kapitalisme. Dalam bukunya The Wealth of Nations, dia mengatakan bahwa setiap orang, saya dan semuanya, selalu didorong dengan kepentingan pribadi atau self-interest. Dan ketika kita ingin memenuhi kepentingan pribadi tersebut, tanpa sengaja kita akan memenuhi kepentingan orang lain. Kita ambil contoh seorang pemilik rumah makan. Dia sendiri mempunyai modal seperti bangunan, peralatan masak, mobil, dan lain-lain. Ketika dia memasak nasi goreng yang kita beli dan kita makan, apakah dia melakukan hal tersebut karena dia ingin memberikan kita makanan? Tentu saja tidak. Dia melakukan hal tersebut supaya kita bisa membeli nasi gorengnya. Dan ketika kita ingin memenuhi kepentingan pribadi, kita mengatakan bahwa setiap orang, saya, juga wisata-wisata dengan sistem indoor itu banyak sekali dihindari. Dan selalu wisata adalah orang yang memperkenalkan konsep kapitalisme. Dalam bukunya The Wealth of Nations, dia mengatakan bahwa Wealth of Nation. sehingga potensi untuk berkumpul di dalam sebuah yang baik. setiap orang Jadi yang paling penting itu adalah yang adalah nggak melakukan wisata reguler itu artinya jelas ya bisa bahkan tuh sekarang masih semasa pandemi selalu didorong dengan kepentingan pribadi. sedikitnya dari wilayah tidak
kita ingin memenuhi kepentingan pribadi tersebut, tanpa sengaja kita akan memenuhi kepentingan orang lain. Kita ambil contoh yang memperkenalkan konsep kapitalisme modern. Dan ketika kita punya The Wealth of Nations, dia mengatakan bahwa setiap orang, saya, semuanya, selalu didorong dengan kepentingan pribadi. Ketika kita ingin memenuhi kepentingan pribadi tersebut, tanpa sengaja kita akan memenuhi kepentingan orang lain. Kita ambil contoh seorang pemilik rumah. Yang kita tahu dari dalam bangsa itu kan para rakyat itu dieksploitasi dan modalnya untuk menanam komoditas yang diperlukan oleh pemerintah dan tidak diterima. Saya pernah baca di artikel tahun lalu juga sempat rame ya di Twitter itu bahwa ini sebenarnya bukan pemaksaan, tapi itu sebenarnya diupah oleh pemerintah tapi uangnya tidak sampai pada rakyat. Nah, apakah ini ada kaitannya dengan feudalisme, di mana rakyat itu kan harus mengabdi penuh kepada raja atau bangsawan dengan masyarakat. Nyatanya upah yang seharusnya diberikan kepada rakyat itu dikorupsi. Selamat siang, mohon perhatian dengan adanya satu buah pengumuman. Pengumuman kali ini diberikan kepada pemilik kendaraan Avanza warna hitam dengan plat nomor polisi AD 9163 RP. Kami ulangi sekali lagi, pengumuman kali ini diberikan kepada pemilik kendaraan Avanza warna hitam dengan plat nomor polisi AD 9163 RP. Dimohon agar sedangkan kendaraannya dikarenakan menghalangi kendaraan lain yang akan keluar. Demikian pengumuman kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat siang. Atas bawah sebenarnya. Ya, kenapa? Karena memang visi dari kolonialisme itu Kekayaan, properti. Mungkin hal-hal ini yang muncul di benak orang ketika kita berbicara soal kapitalisme. Tapi apakah itu kapitalisme? Kekayaan, properti. Mungkin hal-hal ini yang muncul di benak orang ketika kita berbicara soal kapitalisme. Kekayaan, properti. Mungkin hal-hal ini yang muncul di benak orang ketika kita berbicara soal kapitalisme. Tapi apakah itu kapitalisme? Properti, usaha, mungkin hal-hal ini yang muncul di benak orang ketika kita berbicara soal kapitalisme. Tapi apakah itu kapitalisme? Saya nggak ngerti ya apakah real data itu valid atau tidak begitu melemahkan hasil dewan apa ya harusnya kalau memang ada ya konvensinya adalah karena itu tadi kasus korupsi itu bisa dilakukan dimanapun dan sistem monitoringnya juga tidak pernah memperlihatkan antara dan juga yang saya menduganya seperti itu. Harus coba saya cek lagi tentang relasi kolonial melalui sistem tanam bangsa itu. Seperti itu apa terjadi pengelolaan juga harus di itu ya sejauh ini yang bisa saya jawab. Saya nggak mau langsung bilang ini ketika saya belum menemukan referensi pastinya dan belum meninjau lebih lanjut itu independen.
atau siapa ya, aku pikir ya saya spellingnya nggak bisa ini, tapi Snow misalnya nah itu. Jadi dia antropolog yang secara khusus dibayar oleh pemerintah Belanda untuk belajar mengenai watak dan juga tradisi kebudayaan orang-orang Indonesia. Gitu. Jadi hasil yang dia lakukan tadi saya itu ingin sebagai referensi menarik ya terkait kapitalisme bagi dan sosialisme. pemerintah Belanda terutama ya dalam Ketika ada kata kekayaan, properti, perusahaan, gitu kan, perusahaan saham dan sebagainya, konsumerisme, oleh karena itu ada- kata saya yang lupa gitu, secara kronologis jelasnya ada sensitivitas ya orang-orang Aceh terutama waktu itu di Aceh Snow itu meneliti mengenai orang Aceh itu kata yang dan sering merasa kita kecewa gitu ya, dengan dengar ketika hasil yang ketika diberikan oleh Snow gitu, ketika bahwa orang Indonesia ternyata itu kata-kata yang sering muncul ketika kita mendengar kapitalisme gitu kan. Tapi apa sih itu kapitalisme gitu kan? kalau tidak salah seperti itu. Sebagaimana kita tahu kan kapitalisme itu kan suatu sistem ekonomi yang dimana individu itu mempunyai hak untuk memiliki faktor-faktor produksi gitu kan, seperti modal mau seperti modal, kapital, mesin, pabrik. Nah, dan dengan kepemilikan pribadi tersebut kita itu bebas untuk memperjuangkan, untuk memperkerjakan orang untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya gitu kan. Kalau kita merujuk kepada istilah itu, di Jogja ini pun ada sistem kapitalisme seperti halnya Pak Edi Mulyono gitu kan, yang dimana ia kalau tidak salah kan pemilik kafe basa-basi, kafe main-main dan sebagainya itu kan Pak Edi Mulyono gitu kan. Setelah dia memiliki keuntungan di kafe basa-basi, ia mendirikan lagi kafe main-main, terus kafe leha-leha gitu kan. Itu menurut saya itu sistem kapitalisme itu. Nah, karena kata Adam Smith juga mengatakan dalam bukunya World of Nation bahwa setiap orang, kita semua, kalian gitu kan, selalu didorong dengan kepentingan pribadi gitu kan, self interest gitu kan, pendidikan, keluarga, dan hiburan sebagainya. sifat kesukuan kita kan juga Nah, seperti itu ya, sentris paribus kita juga seperti itu. Jadi antara kapitalisme dan sosialisme ya, saya ingin membandingkan antara keduanya. Nanti boleh ditanggapi oleh Bu dosen ya. Kapitalisme itu kan pada dasarnya merupakan ideologi ya. Tadi tuh yang memanfaatkan keserakahan manusia itu sendiri dan dengan mengubahnya jadi berguna bagi kepentingan orang banyak. Sedangkan sosialisme itu ideologi membagi kekayaan manusia rata kepada semua orang. Itu menurut pemahaman saya ya, antara sosialisme dan kapitalisme. Tapi pada kenyataannya manusia itu pada dasarnya serakah, sadar atau tidak sadar gitu kan. Walaupun kelihatannya sosialisme itu baik dan menguntungkan, bila kita menerapkan ideologi sosialisme secara penuh, semuanya akan hancur karena tidak ada insentif bagi seseorang untuk berinovasi gitu kan, atau berkembang karena tidak ada untungnya bagi mereka. Sementara itu kapitalisme memberikan bahkan dalam aspek politik kalau misalnya mau insentif itu sehingga masyarakat terpacu untuk berkembang gitu kan, dan memberi jalan bagi setiap orang untuk jadi kaya. Nah, coba kita berikan contoh satu negara yang full sosialis tapi berkembang, gak ada. Cina itu bukan sosialis atau komunis lagi. Cina itu kalau tidak salah kenyataannya Cina sekarang itu sama kapitalisnya dengan negara-negara seperti Amerika Serikat gitu kan. Nah, bila kapitalisme, antara kapitalisme dan sosialisme, bila kapitalisme itu bisa menyebabkan pembagian kekayaan yang tidak rata, sosialisme itu menyebabkan pembagian penderitaan yang rata gitu kan. Nah, pertanyaan saya adalah itu monggo bisa ditanggapi lagi kalau ada kata-kata yang salah. Tapi pertanyaan saya adalah, menurut Ibu atau teman-teman, baik mana antara kapitalisme dan sosialisme setelah
menurut dan itu tadi diserahkan itu kepada antara publik. apa Jadi, argumentasi yang telah saya maksudnya sebutkan itu, begitu. bila kapitalisme itu bisa menyebabkan pembagian kekayaan yang tidak rata, sosialisme itu menyebabkan pembagian penderitaan yang rata. Gitu. Jadi Nah, itu efektif yang kedua, daripada ngasih antara petani di bawah kolonialisme, Jadi petani kalau di bawah kolonialisme, feodalisme, dan di bawah kapitalisme, mana yang lebih baik di antara ketiga tersebut, Bu? Ataukah ketiganya tersebut itu memang merugikan untuk masyarakat, atau memang perlu adanya perubahan seperti sistem khilafah, Bu, yang akan mendirikan? Ternyata kolonialisasi itu sekalipun motifnya ekonomi ya, tapi untuk melegitimasi dan melanggengkan kekuasaan secara ekonomi itu juga perlu melalui jalur-jalur negosiasi politik yang anti yang maksudnya tidak melalui ini ya, penggulingan kekuasaan, tapi kemudian bagaimana mengelaborasi bahkan mengkolaborasikan kalau memang sejauh itu memungkinkan gitu. Tapi ya saya katakan bahwa tidak semua orang-orang atau pemimpin lokal itu bekerja sama dalam misi kolonialisme. Toh juga masih banyak yang merasa bahwa itu merugikan dan melakukan perlawanan kan menurut. Oke, yang lain cukup ya? Saya, Bu. Oh ya, satu lagi, silakan. Siapa, Bu? Siapa? Ini yang mau. Oke, saya dulu ya, Bu. Saya terima kasih kepada Pratna yang telah memberikan waktu. Ini mengingat saya kepada geoekopol ya, ini masuknya bisa masuk ke geoekopol ketika menerapkan POC ini. Tapi saya ingin membahas terkait tadi kapitalisme dan sosialisme gitu kan. Ketika kita mendengar kekayaan, properti, perusahaan, saham, konsumerisme itu yang sering kita dengar, yang sering muncul ketika kita dengar suatu istilah kapitalisme gitu kan. Jadi kapitalisme itu kan suatu sistem ya, Bu, suatu sistem ekonomi yang dimana individu itu mempunyai hak gitu kan untuk memiliki faktor-faktor produksi gitu kan, seperti halnya mesin, modal, pabrik dan sebagainya. Nah, dan dengan kepemilikan tersebut gitu ya, Bu, dengan kepemilikan tersebut orang itu bebas untuk memperkerjakan orang lain untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya gitu kan. Nah, kalau misalkan kita menilik dari istilah tersebut, di Jogja ini ada gitu kan yang sistem kapitalisme itu gitu kan. Kalau tidak salah itu pemilik kafe basa-basi gitu kan, pemilik kafe yang main-main itu kan Pak Edi Mulyono gitu kan. Itu sebenarnya itu bisa masuk kepada sistem kapitalisme gitu kan. Kata Adam Smith juga di dalam buku World of Nation-nya juga mengatakan bahwa setiap orang, saya atau kita semua itu selalu didorong dengan kepentingan pribadi gitu kan. Nah, kalau kapitalisme gitu kan, kapitalisme dengan sosialisme. Kalau kapitalisme itu kan tadi itu ideologi yang memanfaatkan keserakahan manusia itu sendiri dan mengubahnya untuk untuk berguna mengubahnya untuk menjadi berguna bagi kepentingan orang lain. Sedangkan sosialisme itu tadi itu ideologi yang membagi kekayaan manusia secara rata kepada semua orang. Mungkin pemahaman saya seperti itu. Nah, tapi pada kenyataannya manusia itu kan pada dasarnya serakah. Sadar atau tidak sadar manusia itu serakah gitu kan. Walaupun kelihatannya sosialisme itu baik gitu kan dan menguntungkan gitu kan. Tapi bila kita terapkan ideologi sosialisme secara penuh, itu semuanya akan hancur gitu kan. Karena tidak ada insentif bagi seseorang gitu kan untuk berinovasi. Nah, jadi di negara-negara dunia pun kayaknya nggak ada gitu yang menerapkan sosialisme secara penuh. Coba berikan satu negara yang menerapkan sosialisme secara penuh tanpa adanya kapitalisme gitu kan. Misalkan Cina itu menurut saya itu enggak sosialisme gitu kan. Cina sekarang sama kapitalismenya dengan negara-negara seperti Amerika Serikat gitu kan. Nah, itu argumentasi saya. Nah, pertanyaannya adalah
antara kapitalisme dan sosialisme menurut ibu dan teman-teman itu mana yang lebih baik gitu kan. Jadi bila kapitalisme itu bisa menyebabkan pembagian secara apa, bila kapitalisme itu bisa menyebabkan pembagian kekayaan yang tidak rata, sosialisme itu bisa menyebabkan pembagian penderitaan yang rata gitu kan. Nah itu yang pertama. Jadi pertanyaan kedua, antara petani di bawah kolonialisme, petani di bawah feodalisme, dan petani di bawah kapitalisme, apakah ada di antara ketiganya yang lebih baik di antara ketiga sistem tersebut, atau memang tidak ada yang lebih baik, atau solusinya itu kita menerapkan sistem lagi, kalau di dalam Islam kan ada sistem khilafah gitu kan solusinya, atau bagaimana menurut ibu? Mungkin cukup sekian, terima kasih. Oke, mau pakai sistem khilafah? Oke, saya jawab yang pertama ya, antara sosialisme dengan kapitalisme, pilih yang mana, lebih baik yang mana. Let's see ya, kita perlu melihat berbagai macam perspektif juga, dan akar dari perspektif ini muncul. Kapitalisme, spirit kapitalisme itu sebenarnya ketika disampaikan oleh Weber, itu sebenarnya punya visi yang suci sebenarnya, ya kan? Visi yang suci. Kenapa? Karena visi dari kapitalisme itu munculnya dari nilai agama malah, ya kan? Apa yang ingin dicapai dari kapitalisme? Pertama adalah orang itu ingin sampai pada keselamatan, salvation. Cuman pada nilai ajaran yang pada waktu itu ditelisik oleh Weber itu, untuk sampai pada keselamatan adalah kamu harus menghargai waktu, kamu harus mengoptimalisasi kapital yang kamu punya, dan kalau bisa adalah kamu bisa menyelamatkan orang lain. Begitu juga dengan orang lain yang kamu selamatkan, kamu bisa selamatkan orang lainnya lagi gitu. Nah yang kedua adalah orang selamat sampai pada titik yang digandaki, kita nggak pernah tahu kita akan selamatnya seperti apa. Tapi yang diketahui oleh orang-orang pada waktu itu dengan spirit etik Protestan dan kapitalisme adalah yang harusnya kita lakukan adalah kita harus menyenangkan Tuhan, menghindari apa yang melukai atau yang membuat Tuhan kecewa. Jadi kalau saya boleh ambil kesimpulannya adalah itu, kalau dalam Islam berarti tegakkanlah amar ma'ruf nahi munkar kan gitu. Dan di dalam Islam pun juga menekankan pada mode ekonomi entrepreneurship kan, karena apa, itu dianggap paling cuman adalah ketika kapitalis the one and only itu tadi, ketika misi keselamatannya sudah diabaikan, yang penting adalah kapital, padahal kapital itu instrumen, bukan orientasi. Maka dikatakan di sini, kalau boleh dijawab, apakah kapitalisme yang sekarang terjadi itu apa yang disampaikan oleh Weber, saya boleh katakan itu menyeleweng. Dan itu biasa terjadi kan di dalam dinamisasi. Bahkan yang kedua, ketika kita bicara mengenai komunis dan sosialis, pencetus pertama dari komunis dan sosialis itu adalah Marx. Dasar Marx ingin membangun masyarakat komunis dan kapitalis itu dimulai dari fase kehidupan psikologinya Marx ya. Dari agrikultural, kapitalis, komunis, baru sosialis. Nah, masa transisi dari agrikultural ke industri yang kental dengan kapitalis itu, ternyata Marx melihat bahwa dikotomi atau pembagian kelas antara burjuis dan proletar yang terjadi justru malah eksploitasi gitu. Maka yang perlu kita lakukan kemudian, dan eksploitasi ini adalah penyelewengan dari kapitalis, spirit kapitalisme itu sendiri ya sebenarnya. Jadi yang perlu kita perjuangkan di sini adalah kalau kapitalisme itu tidak mengindikasikan eksploitasi, ya saya rasa Mas akan melakukan masyarakat
Baik banget kamera. Coba lihat sejarah Rusia. Misalnya Stalin itu juga kan mereka itu adalah orang yang basic pengetahuan maksimal. Tapi ternyata mereka itu tidak atau melenceng dari apa yang sudah dari masa adalah Looking for the phone. setelah ada produksi. Tapi ternyata yang terjadi adalah totalitarianisme. Sehingga masyarakat sosial list yang diimpikan oleh itu ternyata pada praktiknya justru menjadi totaliter, dan itu membuat orang-orang di Rusia dan negara itu memecahkan diri karena dianggap terlalu totaliter. Setelah Jerman Barat dan Jerman Timur pada waktu itu kemudian bertemu kembali karena ada perbedaan itu tadi kan, Barat lebih liberal, itu lebih komunis tadi, sosialis tadi. Jadi kalau dikatakan mana yang lebih baik, ya karena dari sejarahnya dunia sama Barat ya kita perlu lihat konteksnya. Karena harusnya memang balik kepada spirit yang awal. Yang kedua tadi di antara praktik feodalisme, kolonialisme dan kontekstual yang betul dengan sejarah di tempatnya di Indonesia, feodalisme mungkin dianggap bagus loh. Iya. Karena relasi Dimakan tuh. tapi Itu ada nasinya, ada ini. Apa? Kayak Udah makan. ada nasi. Udah makan. Ya udah. Barang aja. Udah. Yang terus kalian karena bagi saya bukan hanya pada aspek ekonomi saja kemudian berpengaruh, tapi juga mentalitas kita, karena yang diserang oleh sistem kolonial pada satu strategi ini adalah diskriminasi itu tadi, ya, diskriminasi dan juga dominasi. Dominasi itu pengaruh pertama karena mereka memiliki keistimewaan dari aspek kemajuan pengetahuan dan teknologi, sehingga mereka punya posisi tawar untuk memberikan ini ya, memberikan power yang besar terhadap perubahan sistem ekonomi di masa depannya. Jadi kalau boleh pilih mana yang sebenarnya yang mana? Ya kalau mau pilih kita menentukan pasar itu sendiri ya. Kapitalisasi diri sendiri, mengolah diri sendiri. Kalau bisa jangan sampai kita terbawa pada arus berpikir yang salah. Sama halnya globalisasi itu jadi zaman panasnya kapitalisme. Ya. Kalau dulu kolonialisme, sekarang sudah globalisasi. Globalisasi itu cukup dapat mempengaruhi sektor ekonomi konsumen dan juga semua negara bisa negara sosial ekonomis dan itu juga perkembangan kolonialisme. Cuman kemudian adalah yang perlu ditahan adalah kontroversi supaya kita itu tidak menjadi penonton dan juga jamaah jamaahnya dan selalu ikut saja. Tapi kita juga pelanggaran itu juga pelanggaran terhadap perkembangan sektor pertanian kita. Kalau saya boleh menyampaikan itu ya. Baik Bu, terima kasih Bu atas penjelasannya. Oke, baik. Itu ya, semoga tidak mengganggu. Tapi ya kalau kalian bingung ya, saya langsung bisa. Oke, terima kasih ya. Kita terus ya di jam terus adalah saya maunya nanti setelah itu saya akan tanya ke berapa sekarang sudah bisa kalian masuk nilai. Terima kasih ya teman-teman atas attention-nya. Kita ketemu lagi minggu depan. Maaf saya buat ini. Saya mau kasih mandalika dari
Enggak sih, tapi ada dari ada acara sosial dan juga ada acara dari coaching. Jadi saya terpaksa dari Senin sampai Kamis harus di Selasa mungkin saya minta ketua dulu ya mungkin karena sudah ya. Tapi saya bukan makan ini makan apa namanya pemantau dari sini online aja. Ya, itu maksudnya online aja pemantau dan para peserta konsultasi nanti laporin ya hasilnya siapa yang mengenai siapa dan itu nantinya diberikan ke saya. Nah, terkait dengan UTS, karena besok ada waktu 1,5 jam, jadi yang 1 jam itu presentasi, yang 1,5 jam adalah untuk UTS. Dan UTS-nya saya pakai Google Form aja. Saya bilang ini bukan ujian ya, tapi lebih ke evaluasi aja. Saya pengen tahu semester ini itu yang jelas ya. Dari saya, jadi besok bisa kuliahnya sambil rebahan. Kayak kemarin ya, 30 menit. Yang dari 30 menit ya. Ayo kita satu. Oke, itu ya semuanya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan di dunia ini. Saya selalu see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Oh ya, mau ketemu Mbak Rana sama Usman besok. Ada ibu sana mau akun Usman. Oh, mau akun ide dari Usman. Penasaran sama yang namanya Risman. Nonton kan kemarin? Apa dia? Jadi Risman itu pegawai hotel yang membantu Olivera, Miguel Olivera selama di sana. Dan ternyata Miguel Olivera